Saudara, kita akan masuk di dalam doa ya sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau Bapa yang penuh kemurahan dan kebaikan. Sehingga pagi ini kami dapat menghadap hadirat-Mu dan boleh menikmati persekutuan dengan saudara seiman kami, yang juga kami yakini sarana ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat berfaedah bagi hidup rohani kami dan juga bagi kami sebagai anggota tubuh Kristus. Untuk kami boleh terus membangun sebuah koinonia yang mau terus hidup mendekat kepada Tuhan. Kami berdoa berkati dalam perenungan firman yang kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi saya akan pakai ini dulu ya, PowerPoint, saya share screen-nya. Ya, kira-kira kelihatan ya. Sebentar ya. Oke, mari kita lihat firman Tuhan di dalam lanjutan eksposisi Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya ada di layar juga, jadi kita bisa melihat di sini ya di layarnya. Kita baca secara bergantian ya. Jadi kita yang pria baca ayat 11, yang wanita ayat 12 ya. Di layar ada tersedia ya. Oke, kita mulai dari pria dulu ya. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan ini buat kita pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, tema yang kita renungkan bersama-sama yaitu orang Samaria yang tahu mengucap syukur. Jadi kita lihat hari ini orang Samaria, di mana orang Samaria ini sebenarnya adalah orang-orang yang sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi sangat merendahkan, bahkan juga tidak suka ya, bisa memusuhi begitu orang-orang Samaria. Seperti di dalam Yohanes 4 ayat 9 itu, bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi kita bisa melihat bagaimana pandangan daripada orang Yahudi terhadap orang-orang Samaria ini yang seringkali mereka sangat rendahkan dan mereka anggap sebagai orang asing. Tetapi di dalam pelayanan Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan bahwa orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang sangat spesial ya. Justru banyak sekali ayat-ayat Alkitab berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus kepada orang-orang Samaria. Ya, misalnya kalau kita lihat di Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus itu melakukan pelayanan PI pribadi kepada wanita Samaria. Sampai orang itu bisa bertobat, bahkan juga mengajak orang-orang sekampungnya itu untuk mengenal kepada Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri sangat-sangat mengasihi bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang Samaria yang begitu direndahkan oleh orang Yahudi ini. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati,
Di situ juga kita lihat Tuhan Yesus itu menghadirkan sosok orang Samaria ini sebagai contoh dan teladan di dalam mengasihi. Jadi Tuhan Yesus memakai orang-orang Samaria ini justru sebagai contoh baik di dalam pelayanan, di dalam mengasihi dan sebagainya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus sendiri juga memberi perintah yang secara khusus tercatat tentang orang Samaria. Ya, di sini Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita lihat bahwa pelayanan orang Samaria atau orang-orang Samaria ini mendapat tempat di hati Tuhan Yesus, dan hari ini kita lihat di dalam perikop yang kita baca ini adalah justru orang Samaria inilah yang justru boleh menjadi sesuatu yang istimewa di mata Tuhan Yesus, karena orang ini justru yang datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita lihat ini satu hal yang sangat-sangat istimewa ya untuk kita renungkan, sangat menarik untuk kita lihat pada pagi hari ini. Tetapi saudara, sebelum kita melihat bagaimana atau kenapa orang Samaria ini bisa tahu mengucap syukur ya, nah, kita akan melihat terlebih dahulu terkait dengan sakit yang dialami oleh orang Samaria ini. Dan juga dengan ke-10 temannya, saudara. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini memang ada ke-10 mereka sakit kusta ya. Dan mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat orang yang sakit kusta, ya di dalam Imamat 13 ya, ayat 2 dan kita 3, di sana dikatakan bahwa apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Jadi saudara, kalau kita melihat bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang sebenarnya membuat seseorang jadi najis. Jadi itulah yang kita lihat di dalam perikop pada hari ini, bahwa ke-10 orang yang sakit kusta itu juga mereka mengalami satu sakit yang disebut sebagai sakit najis. Bahkan kalau kita lihat itu adalah satu penyakit yang zaman dulu itu disebut sebagai hukuman Tuhan ya, hukuman Tuhan. Sehingga di dalam ayat berikutnya kalau kita perhatikan itu ya, akhirnya ketika mereka ngobrol dengan Tuhan Yesus ya, jadi mereka itu berdiri jauh ya. Di dalam ayat yang ke-12 itu, ketika Yesus memasuki suatu desa itu, jadi ada 10 orang kusta dan mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka berdiri agak jauh itu karena sakit mereka ya, karena sakit. Ini sakit najis. Seperti sakit COVID yang barangkali kita juga sedang hadapi hari ini. Jadi orang jaga jarak ya. Sehingga akhirnya itu kalau kita perhatikan bahwa mereka itu berteriak ya. Berteriak ini karena memang kondisi mereka itu cukup jauh dari Tuhan Yesus. Tetapi isi teriakan mereka ini cukup menarik ya kalau kita perhatikan, karena mereka minta tolong. Mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jadi mereka meminta belas kasihan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus itu memandang kepada mereka ya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus itu tidak menyuruh mereka untuk langsung sembuh begitu ya. Tidak langsung mendatangkan mujizat kesembuhan itu. Tetapi Tuhan Yesus justru menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam. Nah, kenapa hal ini, saudara? Justru ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus agar mereka memperlihatkan diri. Bukan mendatangkan secara langsung kesembuhan itu. Dan kalau kita lihat nanti kesembuhan itu, kita nggak tahu persisnya kapan terjadi. Tapi dikatakan dan sementara mereka di tengah jalan ya. Jadi mereka di situ menjadi sembuh, menjadi tahir.
Tetapi kita lihat saudara, ini adalah salah satu sebenarnya sebuah ujian ya. Sebuah ujian bagi iman mereka atau bagi ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, saya melihat beberapa hal di dalam bagian ini ya. Kenapa Tuhan Yesus itu menyuruh mereka memperlihatkan kepada imam? Kalau kita lihat, pertama itu karena ujian, bagaimana ketaatan mereka, bagaimana iman mereka kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, seringkali memang Tuhan Yesus itu tidak langsung memberikan yang namanya kesembuhan, ya, mujizat. Tapi seringkali dia melakukannya nanti di dalam sebuah ketaatan seseorang kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada perkataannya. Misalnya di dalam perjanjian lama, kalau kita lihat Naaman itu disuruh pergi mandi di sungai Yordan. Kalau dia taat, saudara, maka disitulah dia mengalami mujizat kesembuhan itu. Tapi kalau dia tidak taat, tentunya mujizat itu juga tidak ada. Jadi ini luar biasa ya, bijaksana Tuhan di dalam memberikan akan mujizat itu. Kita lihat lagi misalnya, waktu Tuhan Yesus itu ubah air jadi anggur, jadi dia juga menguji ketaatan di situ ya. Jadi dia memerintahkan mengisi tempayan-tempayan, lalu kemudian air itu dibawa kepada pemimpin pesta. Sampai akhirnya ibu daripada Tuhan Yesus itu mengatakan apa yang dikatakannya silakan terus melakukan, mengikuti. Jadi intinya di situ adalah harus ada ketaatan. Baru nanti bisa melihat akan mujizat itu. Kalau kita lihat lagi, misalnya murid-murid Tuhan Yesus yang sepanjang malam kerja, mereka tidak mendapat apa-apa, tapi kemudian Tuhan Yesus itu memerintahkan mereka untuk menebarkan jalan mereka. Dan karena mereka tahu ini Tuhan Yesus yang suruh, lalu Petrus menaati, mereka menebarkan jalan, dan akhirnya mereka mendapat ikan begitu banyak. Nah, saudara, saya melihat di dalam hal ini juga bahwa seringkali Tuhan itu melakukan pola yang seperti itu. Ya, setelah seseorang itu menjadi taat, setelah seseorang itu betul-betul mematuhi apa yang menjadi perintahnya, nah disitulah kita lihat ada mujizat. Ya, setelah orang itu melangkah, setelah orang itu melakukan, maka di dalam perjalanan itu, di dalam sebuah proses itulah, disitulah Tuhan menyatakan akan anugerahnya dan mujizatnya. Nah, itu yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini. Jadi saudara-saudara, saya melihat bahwa inilah yang terjadi dengan mereka yang sakit kusta ini. Dan selain itu, saudara, selain mereka diuji di dalam ketaatan, kenapa juga mereka harus memperlihatkan diri kepada imam? Karena memang imam ini yang menentukan, saudara, ya, mereka sembuh apa tidak. Seperti di dalam Imamat 14 ayat 2 dan 3, di sana dikatakan inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam, penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Jadi saudara itu, kenapa Tuhan Yesus menyuruh mereka ketemu kepada para imam? Karena memang ada aturannya. Nah, saya melihat apa yang dikatakan oleh Matthew Henry, saudara. Matthew Henry itu mengatakan oleh karena hukum tata cara masih berlaku, Kristus pun berhati-hati menjaga hukum tersebut supaya dijalankan. Dan supaya nama baik hukum itu tetap dijaga. Ia juga ingin menjaga agar penghormatan yang selayaknya tetap diberikan kepada para imam yang menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum itu. Jadi Tuhan Yesus dalam hal ini tentunya bertindak bijaksana ya, sehingga juga masih tetap harus melakukan apa yang menjadi hukum Tuhan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, karena hukum itu masih berlaku ya pada saat itu. Nah, saudara, dua hal ini tentunya kita lihat minimal kenapa itu mereka disuruh kepada para imam. Tetapi saudara, setelah mereka sembuh, nah ini yang menarik untuk kita perhatikan ya. Setelah mereka sembuh, mengalami mujizat anugerah kesembuhan itu di tengah jalan, dan kita melihat bagaimana respons daripada mereka. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan orang itu adalah orang Samaria. Nah, saudara, inilah yang barangkali patut menjadi perenungan buat kita, saudara ya. Justru yang meresponi dengan hati yang bersyukur itu adalah orang Samaria. Dia datang bahkan dikatakan itu sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi dia sangat bersukacita, sangat bergembira, saudara. Karena orang ini sebenarnya begitu direndahkan oleh orang-orang Yahudi, saudara. Tapi justru dia yang tidak diharapkan ini, justru itu yang datang, saudara, untuk menjumpai Tuhan Yesus. Sampai akhirnya kita lihat itu dia tersungkur ya. Tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Barangkali seperti gambar yang kita lihat ini, saudara, dia tersungkur. Dia sangat berterima kasih. Sementara yang lain itu, saudara, tidak kembali kepada Tuhan. Justru mereka balik pergi, saudara. Dan mereka tidak lagi sampai akhirnya datang kepada Tuhan itu untuk meresponi anugerah yang sudah mereka terima. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa kenapa ya justru orang Samaria ini yang datang kepada Tuhan. Apa barangkali yang menggerakkan dia, saudara ya? Nah, saya melihat, saudara, orang ini sangat tahu diri ya. Dia ini tidak layak terima anugerah kesembuhan itu. Tidak layak dia terima, saudara. Karena sebenarnya orang Samaria ini bisa berkata di dalam hatinya, tetapi aku siapakah aku ini? Aku bukan orang Yahudi. Aku juga bukan umat pilihan Allah. Jadi aku tidak layak mendapat kesembuhan ini. Karenanya aku tidak layak menghadap para imam Yahudi. Nah, bisa, saudara, ada hal itu di dalam pikirannya. Lalu kemudian dia juga sadar tentunya sebagai orang Samaria bahwa dirinya adalah dari etnis yang memang rendah, saudara. Mereka dihina, ya, oleh karena mereka juga sebagai ras campuran, jadi sudah tidak murni. Apalagi mereka dianggap sebagai orang yang melalaikan hukum Musa, saudara. Jadi mereka dianggap sebagai orang yang istilahnya itu begitu direndahkan ya, saudara ya. Tetapi justru kalau kita perhatikan di sini di dalam hal itu, saudara ya, dengan dia sadar tentang dirinya yang tidak layak, justru dia datang kepada Tuhan, melihat dirinya seperti Paulus itu yang kalau kita lihat ya di dalam 1 Timotius ayat 1:15, Paulus pernah mengatakan satu kalimat bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus itu melihat dirinya paling berdosa, paling hina. Sehingga kepada dia yang paling hina, yang paling tidak layak itu, saudara. Apalagi dengan sakit kusta, sudah orang Samaria sudah sakit kusta lagi. Dan dia tahu ada anugerah Tuhan. Sehingga dia datang, saudara, untuk mengucap syukur. Dia tahu dirinya benar-benar sebagai orang yang tidak layak. Jadi dia juga tahu doanya itu sudah dijawab oleh Tuhan. Sehingga saudara dia menyatakan satu iman. Di dalam bentuk syukurnya. Dia tidak lupa bahwa Tuhan Yesus itu sebagai sumber anugerah bagi dia. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ya, Matthew Henry itu pernah mengatakan begini, ya. Orang-orang Samaria ini memang terpisah dari jemaat Yahudi, tidak memiliki pengetahuan dan ibadah penyembahan yang murni terhadap Allah seperti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi, ya ini saudara, akan tetapi justru orang Samaria lah yang memuliakan Allah ketika orang-orang Yahudi lupa melakukannya, bahkan menolak untuk melakukannya. Jadi sikap orang Samaria kontras sekali dengan 9 orang lainnya yang adalah orang Yahudi, saudara. Sehingga kemudian Tuhan Yesus itu di dalam ayat 17 itu berkata ya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Lalu di mana yang ke-9 orang itu? Jadi saudara, kalau kita perhatikan bahwa
Yang ke-9 orang tadi itu saudara ya, justru mereka tidak balik. Tidak balik kepada Tuhan. Dan kenapa mereka tidak mau balik? Nah ini barangkali yang kita perlu lihat saudara ya. Kenapa mereka tidak balik? Saya melihatnya saudara, yaitu orang-orang ini justru menolak untuk bersyukur. Mereka menolak dan tidak tahu diri saudara. Mereka lebih melihat berkat lebih penting daripada pemberi berkat. Jadi yang penting bagi mereka itu adalah kesembuhan. Bukan Tuhan yang menyembuhkan. Bukan Tuhan Yesus. Jadi ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita ya saudara ya. Terkadang juga kita bisa melihat itu justru berkat lebih penting daripada sumber pemberi berkat itu. Dan orang-orang yang 9 orang itu juga mereka tidak sadar bahwa doa mereka itu sudah dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita lihat padahal sebenarnya rasa syukur itu adalah sesuatu bagian dari iman. Bagian dari iman. Sampai di ayat 19 kalau kita lihat Tuhan Yesus itu berkata kepada orang Samaria itu ya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena dia sungguh beriman, akhirnya dia datang. Dia bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini sebagai orang-orang yang disebut sebagai orang beriman, kita berada di bagian mana, saudara? Apakah kita terus belajar seperti orang Samaria ini yang tahu mengucap syukur? Atau seringkali, saudara, kita mungkin seperti yang 9 orang ini, yang barangkali justru lupa. Lupa bahwa doa kita itu sudah dijawab oleh Tuhan. Lupa bahwa sebenarnya begitu banyak anugerah Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup ini. Nah, saudara, saya ajak kita untuk berefleksi ya pagi hari ini di dalam renungan ini, yaitu adalah dengan melihat gambar-gambar yang saya tampilkan ini, saudara. Di situ ada gambar keluarga, family. Jadi kalau kita lihat, saudara, keluarga yang kita miliki hari ini, bukankah itu anugerah Tuhan? Dan di dalamnya begitu banyak anugerah. Ya, kita punya pasangan, punya anak, punya cucu. Saudara, apa itu bukan anugerah Tuhan yang semestinya kita juga bisa syukuri dalam hidup ini. Lalu secara kesehatan kita masih bisa melayani Tuhan. Kita ditopang, saudara. Misalnya tidak tiap hari kita konsumsi obat, tidak sekali sebulan misalnya kita ke dokter, kita cukup sehat. Lalu misalnya kita punya usaha, punya kantor, pekerjaan, bisnis, jalan, begitu saudara. Ini banyak hal kalau kita lihat ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, banyak orang usahanya mungkin mengalami kendala-kendala. Tapi ada orang-orang tertentu justru di masa pandemi usahanya makin maju. Berkat Tuhan bukan berkurang, tapi makin melimpah. Jadi banyak hal kalau kita lihat sebenarnya dalam kehidupan ini, kita bisa syukuri. Termasuk barangkali memang anak-anak, mereka studi, ya sekolah, baik yang TK, SD, SMP, SMA, atau yang kuliah begitu ya. Tapi masih bisa belajar. Masih bisa ibadah online dari rumah dengan semangat. Meskipun masih terbatas, serba kurang ini dan itu, tapi masih bisa. Jadi banyak hal, saudara. Kalau kita lihat dari sisi waktu misalnya, terlalu banyak Tuhan beri kesempatan di masa-masa pandemi ini buat kita. Dan sampai hari ini kita lihat juga, selalu ada kesempatan-kesempatan. Kesempatan kita melayani Tuhan, beribadah. Nah, bukankah hal-hal ini kita perlu syukuri? Dan termasuk misalnya situasi perekonomian Indonesia, yang kita juga perhatikan misalnya bukan makin berkurang, tapi bertumbuh, naik ke atas. Saudara. Ya. Nah ini adalah hal-hal yang kita perlu syukuri dan banyak hal lainnya. Jadi saudara, mengucap syukur ini adalah sebenarnya hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sangat diinginkan dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Harus terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak sekali ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru khususnya yang mendorong kita mengucap syukur, mendorong kita untuk di dalam segala hal bersyukur kepada Tuhan. Maka pagi hari ini, saudara, mari kita boleh menjadi orang-orang yang makin lebih lagi bersyukur, karena di dalam syukur itulah menyatakan kita sebagai orang yang memang mengenal siapa yang pemberi berkat itu.
Dan kita juga menyatakan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang taat kepada Tuhan, dan sebagai orang yang memang tahu, kita kenal diri kita tahu siapa kita, yang tidak layak ini, tapi yang terus diberi anugerah oleh Tuhan. Dan kita juga sebenarnya memahami bahwa inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Kiranya kita boleh terus bersyukur, dengan bersyukur itu hati kita selalu punya pikiran berbeda, hati yang berbeda. Saat setiap pagi kita bersyukur. Saat setiap hari, saat di dalam segala kondisi kita bersyukur. Saudara, hati kita, pikiran kita, hidup kita itu menjadi berbeda. Kiranya hati kita melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Saudara, demikian untuk renungan yang saya bagikan untuk kita pada pagi hari ini. Dan kiranya renungan ini saudara boleh memberkati kita, dan kita boleh sharing saudara, kira-kira apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita bacakan pagi hari ini. Dan saya berikan kesempatan untuk kita semuanya saudara. Silakan untuk kita masuk di dalam sharing sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita. Saya persilakan untuk bagi saudara yang mau sharing pagi hari ini.